Joy Boy adalah nama yang sangat misterius di cerita One Piece. Menurut informasi yang beredar, Joy Boy merupakan seseorang yang paling berjasa di era Void Century, yang mana dia sempat berjanji pada bangsa manusia ikan untuk membawa mereka ke permukaan meski gagal. Banyak orang yang menganggap Joy Boy sebagai pribadi yang baik dan kuat, termasuk Kaido yang nampaknya mengetahui mengenai masa lalu Joy Boy. Banyak teori dan spekulasi yang beredar terkait dengan sosok Joy Boy. Misalnya, Joy Boy sempat diinformasikan sebagai salah satu orang yang membentuk kelompok 20 kerajaan yang memberontak untuk mengalahkan kerajaan kuno atau Ancient Kingdom. Namun, ada juga teori yang berkata sebaliknya, menyebutkan justru Joy Boy lah sosok pimpinan kerajaan kuno yang berhasil digulingkan aliansi 20 kerajaan itu. Seiring berkembangnya cerita, muncul berbagai anggapan tentang sosok Joy Boy sendiri. Salah satunya menyebutkan bahwa bisa jadi Joy Boy bukanlah nama orang, melainkan nama sebuah julukan. Hal ini sama seperti putri Raja Pulau Manusia Ikan, Shirahoshi, yang memiliki julukan Poseidon. Banyak yang meyakini bahwa Luffy lah reinkarnasi dari sosok yang menyandang gelar Joy Boy. Cukup masuk akal, mengingat beberapa petunjuk mendukung hal tersebut. Misalnya, Zunisha sempat mengatakan bahwa Luffy adalah Joy Boy meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung. Selain gelar atau titel, banyak juga yang meyakini bahwa yang bereinkarnasi bukanlah Joy Boy sebagai sosok pribadinya, melainkan yang bereinkarnasi adalah tekad, kemampuan, dan juga jiwa dari sosok Joy Boy tersebut, yang mana semua hal tersebut ada di dalam buah iblis yang Luffy makan. Dan semua itu pun memengaruhi sosok Luffy, di mana seolah dia adalah perwujudan lain dari sosok Joy Boy. Selanjutnya, Joy Boy juga banyak diduga merupakan ramalan dari sosok Luffy di masa depan. Madam Shirley dari Pulau Manusia Ikan sempat melihat bahwa masa depan dunia, khususnya Pulau Manusia Ikan, akan hancur oleh sosok mirip seperti Luffy. Inilah yang kemudian membuat Luffy sempat bermasalah di sana. Dan terakhir, banyak juga yang berpikir bahwa Joy Boy adalah sebuah awakening dari buah iblis Nika yang dikonsumsi Luffy. Dalam hal ini, ketika kemudian seorang pengguna buah iblis Nika berhasil membangkitkan semua potensinya, maka dia akan berubah menjadi sosok Joy Boy yang legendaris itu. Meskipun semua spekulasi dan teori tentang Joy Boy terlihat menarik dan masuk akal, namun ada juga ternyata sanggahan dari sebagian fans tentang sosok Joy Boy. Dalam hal itu, Joy Boy dikatakan bukanlah reinkarnasi seseorang atau ramalan, gelar, ataupun awakening. Lalu, jika dia bukanlah semua itu, siapa sebenarnya sosok Joy Boy? Dalam teori ini, dijelaskan bahwa sosok Joy Boy tidak lebih dan tidak kurang hanya sekedar sosok legenda atau mitologi. Oda sendiri sepertinya sudah memberikan petunjuk terkait hal ini dalam chapter 1052 dan 1053 kemarin. Dalam chapter tersebut, para penduduk Wano yakin jika sosok yang membebaskan mereka dari belenggu Kaido adalah sosok bernama Joy Boy. Bahkan menurut penduduk lainnya, sosok tersebut merupakan rival dari sang dewa pedang Ryuma. Kemudian di chapter 1053, dalam flashback Momonosuke, sang shogun baru Wano itu kembali mengingat ucapan Luffy saat dia mengatakan kepada Momo untuk tidak memberitahu para penduduk Wano siapa yang telah mengalahkan Kaido.
Hal tersebut dikarenakan Luffy tidak mau menjadi pahlawan bagi mereka, dan sebenar-benarnya kalau kita perhatikan, Luffy sudah melakukan hal tersebut di sepanjang seri One Piece. Luffy tidak mau jika orang-orang menganggapnya sebagai pahlawan, alih-alih dia hanya ingin orang-orang menganggap dirinya hanyalah sebagai seorang bajak laut. Hal ini seolah memperlihatkan siapa sosok Luffy sebenarnya, yang mana dia menghentikan kejahatan dan membebaskan sesuatu dari belenggu, bukan untuk dianggap sebagai pahlawan, melainkan karena dia ingin membantu semata-mata agar segala kejahatan, kezaliman, dan ketidakadilan sirna dari dunia. Bisa kok kita lihat dalam berbagai momen, misalnya saat Luffy berhasil membebaskan Alabasta, mengalahkan Enel di Pulau Langit, membantu mengalahkan Doflamingo untuk membebaskan para penduduk Dressrosa saat berada di Pulau Manusia Ikan, dan yang paling baru tentunya adalah saat Luffy membantu penduduk Wano. Semua momen penyelamatan tersebut satu kali pun tidak pernah Luffy menganggap dirinya sebagai pahlawan, dan banyak orang pun tidak tahu fakta sebenarnya. Inilah mungkin alasan mengapa Joy Boy masih belum hilang dari ingatan orang-orang meski sudah lenyap dari segala catatan sejarah dunia. Im Sama sengaja menghapus semua bukti atau apapun yang mengarah pada sosok Joy Boy. Hal ini semata-mata demi membuat orang melupakan dan tidak lagi mengungkit sosok tersebut, meski faktanya sosok Joy Boy telah menjadi legenda. Kisah-kisah tentang Joy Boy memang sudah hilang dari catatan sejarah dunia, namun tidak dari ingatan orang-orang. Inilah yang kemudian menjadi jalan untuk menyebarkan informasi tentang sosok Joy Boy, yaitu dengan cara dari mulut ke mulut atau melalui cerita. Hal ini bisa kita lihat dalam momen Hushu yang mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi tentang sosok Joy Boy dari seorang penjaga Impel Down. Belum lagi cerita tentang sosok Joy Boy ini kemudian terus eksis melalui catatan yang ada di Poneglyph. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa poneglyph yang menyebutkan dan menghadirkan sosok Joy Boy, yaitu poneglyph yang berada di Pulau Manusia Ikan dan yang ada di Pulau Lovetail. Tentu banyak di antara kita yang menduga sosok Nika dan Joy Boy adalah individu yang sama. Pertanyaannya kemudian adalah, apa sebenarnya Sun God Nika? Siapakah dia? Apakah dia adalah Joy Boy? Dan mengapa ada buah iblis yang kemudian memiliki nama Nika? Nah, ada nih teori lain yang menduga bahwa Sun God Nika dan Joy Boy bisa jadi adalah dua sosok yang berbeda. Sun God Nika kemungkinan adalah sosok mitologi yang bahkan berasal jauh sebelum abad kekosongan atau Void Century. Beda dengan sosok Joy Boy yang berasal dari abad kekosongan dan dikatakan sudah memiliki kekuatan buah iblis Nika. Ini juga kemungkinan berkaitan dengan asal-muasal buah iblis yang bisa jadi berasal dari abad kekosongan atau bahkan jauh sebelum abad itu. Pasalnya, jika buah iblis muncul setelah abad kekosongan, Vegapunk tentu tidak akan berusaha untuk menciptakan ulang buah iblis. Di sisi lain, kita melihat Kozuki Toki yang berasal dari abad kekosongan, di mana dia memiliki kekuatan buah iblis untuk bisa melompat waktu ke era 20 tahun sebelum One Piece dimulai. Ini jugalah yang menjadi dasar bahwa kemungkinan Joy Boy berasal dari abad kekosongan dan merupakan pemakan buah iblis Nika. Dan Nika, jika dia bukanlah Joy Boy karena terlahir di era yang berbeda, lalu siapakah sebenarnya Nika?
Kemungkinan dia adalah sosok atau makhluk yang sangat luar biasa, layaknya dewa yang memiliki kekuatan dahsyat seperti yang kita lihat dalam Gear 5 Luffy. Dia memiliki penampilan serba putih, mampu merubah sekitarnya menjadi elastis, dan merupakan sosok yang paling bebas di dunia. Dan kemungkinan awan putih yang menyelimuti Luffy saat menggunakan Gear 5 adalah jiwa dari Nika itu sendiri. Bisa kita lihat dari teknik Soul King milik Brook, dan juga jiwa-jiwa yang Big Mom ambil memiliki bentuk sama, yaitu seperti awan. Ketika kemudian Luffy menggunakan Gear 5, maka dia akan berubah menjadi sosok Nika tersebut. Untuk saat ini, semua tentang Nika dan Joy Boy masih menjadi sebuah misteri besar. Dan dengan teori ini, semoga membuat kita semakin semangat mengikuti perjalanan indah ini. Sampai jumpa di teori selanjutnya.